Punten, sampurasun bunda teteh. Assalamualaikum, kumaha damang. Alhamdulillah nih teteh bisa share lagi kegiatan teteh hari ini. Video kali ini teteh mau bagiin tentang budgeting nih bun. Jadi buat bunda-bunda semua yang mungkin masih belajar tentang budgeting, yuk kita belajar bareng-bareng karena di sini bakal teteh jelasin juga rincian-rincian untuk budgeting biar mudah untuk dipahaminya. Walaupun sebenarnya di sini teteh juga masih belajar, jadi buat bunda-bunda semua yang mungkin udah ngerti banget budgeting boleh juga di sharing ya bun di kolom komentar. Jadi biar kita semua di sini bisa sama-sama belajar. Langkah pertamanya ini teteh lagi nyiapin dulu alat-alatnya nih bun. Kebetulan di video sebelumnya juga teteh udah pernah sharing tentang alat apa aja yang teteh pakai untuk budgeting, dan juga teteh di sana ada Shopee haul juga. Jadi buat bunda-bunda semua yang mungkin pengen samaan alat-alat budgeting sama teteh, boleh banget dikepoin video teteh sebelumnya karena di sana juga teteh masukin link-link untuk pembeliannya di mana aja. Soalnya menurut teteh yang teteh beli ini termasuk yang murah banget. All in one ini teteh di bawah 150.000 ya bun. Lanjut kita langsung ke budgetingnya ya bun. Nah ini teteh mau bikin list dulu pengeluaran teteh tiap bulan kemana aja. Jadi teteh alokasiin dulu masing-masingnya berapa gitu. Nah ini teteh bikin dulu judulnya budgeting Oktober 2023 ya bun. Nah ini tuh teteh pakai stabilo kayak gini jadi biar lebih jelas aja gitu. Pokoknya buat bunda-bunda semua yang pengen samaan kayak teteh peralatannya boleh ya lihat di video teteh sebelumnya. Nah ini yang pertama teteh mau nulis dulu tentang fixed expensive ya bun. Fixed expensive itu apa sih? Fixed expensive mohon maaf kalau misalnya agak balelo. Nah fixed expensive itu adalah pengeluaran tetap tiap bulannya nih bun. Jadi pengeluaran tetap itu pengeluaran yang udah nggak bisa diganggu gugat nih bun. Contohnya kayak cicilan juga kayak misalnya apalagi ya, listrik, terus uang sampah. Pokoknya pengeluaran yang memang udah tetap gitu bun, gak bisa dirubah, gak akan bertambah ataupun gak akan berkurang, tapi udah pasti segitu. Nah ini contohnya ya bun, udah teteh tulis. Selanjutnya teteh mau masukin tentang pengeluaran variable expenses. Variable expenses itu apa sih bun? Variable expenses adalah pengeluaran tidak tetap tiap bulannya. Nah kenapa dimasukin ke sini? Karena pengeluaran itu tiap bulannya bisa berubah-ubah ya bun. Bisa bertambah, bisa berkurang, atau bisa dihilangkan. Jadi variable expenses ini tuh yang bisa diubah-ubah gitu tiap bulannya, yang nggak selalu sama. Contohnya kayak belanja bulanan, belanja mingguan, terus kebutuhan anak dan lain-lain. Kan kalau misalnya belanja bulanan, belanja mingguan yang kayak gitu bisa aja berubah ya bun tiap bulannya, bisa aja bertambah, bisa aja berkurang. Apalagi teteh yang suami teteh yang gajinya tiap bulan itu kan nggak menentu karena tergantung dari bonus. Jadi kalau misalnya lagi banyak ya alhamdulillah, jadi bisa banyak juga untuk nabungnya, juga untuk belanja-belanjanya gitu. Mohon maaf ya bun kalau teteh agak engap, soalnya nih teteh lagi hamil anak kedua, jadi lumayan butuh effort untuk ngedabingnya. Tapi mudah-mudahan bunda-bunda semua di sini bisa ngerti apa yang teteh ucapin ya. Di variable expenses sendiri teteh nyiapin kolom budget, aktual, dan juga selisih. Nah ini tuh apa sih? Jadi untuk budget sendiri itu tuh untuk budget kita tiap bulan. Untuk si variable expenses ini apa? Misalnya belanja mingguan 150.000. Nah budgetnya 150.000. Nah aktualnya atau realnya kita cuma pakai 100.000 nih. Jadi ditulis budgetnya 150, kita cuma pakai 100.000, dan selisihnya itu 50.000. Untuk selisihnya ini sendiri bisa kita masukin ke saving, atau misalnya mau kita buat tabungan, atau misalnya buat jajan, atau buat apa boleh ya bun. Jadi untuk selisih nanti tiap variable expenses bisa bunda alokasiin kemanapun yang bunda mau gitu. Kalau teteh sendiri, kalau misalnya ada sisa dari si variable expenses ini, mau dari belanja mingguan, belanja bulanan, atau apapun itu, kadang teteh masukin untuk jajan atau untuk jalan-jalan, atau kadang pun untuk tabungan. Jadi bisa kita sesuaikan aja gitu bun. Nah ini untuk lebih jelasnya, tapi tiap rumah tangga itu beda-beda ya bun variable expensesnya. Jadi jangan disamain, tiap keluarga itu beda. Tapi kalau misalnya bunda-bunda semua mau nurutin kayak teteh boleh banget.
Yang selanjutnya ini teteh mau bikin tentang saving nih bun. Saving ini simpanan atau bisa disebut juga tabungan ya bun. Menurut teteh simpanan atau tabungan ini juga termasuk yang penting atau bisa dibilang wajib juga ya bun. Soalnya menurut teteh dengan kita punya tabungan, seenggaknya naudzubillah min dzalik nanti terjadi apa-apa ke depannya, jadi seenggaknya kita masih punya tabungan gitu. Nah untuk saving sendiri ini teteh bagi menjadi beberapa bagian untuk sementara. Nah di sini juga teteh bagi menjadi beberapa kolom, jadi ada target, ada juga aktual dan juga total ya bun. Untuk target sendiri kenapa teteh nulisnya target, soalnya untuk saving sendiri teteh kan cuman dari sisa-sisa dari uang bulanan yang gak selalu menentu ya bun dari pak suami, makanya teteh cuman mentarget. Jadi misalnya untuk dana darurat teteh mentarget 300.000 tiap bulannya. Terus ternyata aktualnya teteh atau realnya teteh cuma dapat 150.000 untuk bulan ini. Akhirnya teteh tulis targetnya 300.000 nih, tapi aktualnya cuma dapat 150.000. Nah totalnya sendiri itu dari keseluruhan saving kita dari bulan-bulan sebelumnya. Jadi misalnya bulan sebelumnya udah nabung, nah ditotalin sama yang bulan sekarang gitu ya bun, mudah-mudahan dimengerti. Untuk lebih jelasnya kayak gini, karena memang ini teteh juga budgeting awal-awal, jadi teteh belum ada aktual dan belum ada total juga ya bun. Lanjut aja, ini teteh masukin nominal-nominal tiap variabel ekspensif dan juga saving, soalnya tadi teteh belum masukin nih bun. Teteh masukin sesuai pemasukan uang bulan ini ya bun, gak selalu sama, makanya itu variabel ekspensif itu gak selalu sama tiap bulannya, jadi bisa disesuaikan dengan pemasukan dan pengeluaran gitu ya bun. Selanjutnya karena semuanya udah, ini lanjut aja kita masukin ke dompet pintar atau dompet budgeting ya bun, dimasukin sesuai dari yang tadi kita udah budgetin. Misalnya belanja mingguan teteh 150.000 per minggu, nah ini teteh masukin 150.000 gitu. Sebenarnya untuk cicilan dan juga beberapa pengeluaran teteh itu udah di cover sama pak suami, soalnya teteh lebih minta ke pak suami itu memang untuk kebutuhan bulanan aja, untuk kayak tabungan besar atau misalnya cicilan atau misalnya pengeluaran gas galon itu sebenarnya udah ditanggung sama pak suami tiap bulannya. Dan jadi teteh juga hanya menanggung kewajiban untuk pengeluaran tiap bulan aja ya bun. Untuk tabungan sendiri kenapa yang teteh ini kecil, soalnya tabungan teteh yang ini tuh hanya untuk sehari-hari aja, kalau misalnya ada yang ada yang urgent gitu ya bun. Tapi kalau untuk tabungan masa depan itu ditanggung sama pak suami, dan teteh juga nggak mau mengganggu-gugat untuk itu, karena kita saling percaya aja untuk saling berbagi tugas gitu ya bun. Alhamdulillah ini semuanya udah teteh masukin ya bun, Masya Allah banget. Bulan ini lumayan dapet rezekinya. Nah habis itu lanjut aja nih, teteh mau beres-beres tadinya, tapi kayaknya teteh juga pengen bikin target tabungan nih bun. Target tabungan 20.000. Nah ini tuh sebenarnya kayak challenge gitu ya bun ya. Jadi totalnya pengen sampai 2 juta, jadi teteh bikin 100 kolom gitu. Nah dari 20.000 ini, jadi 20.000 kali 100 kan 2 juta. Ini teteh bikin kotak-kotaknya. Kenapa teteh milih 20.000 untuk challenge-nya? Soalnya menurut teteh 20.000 itu gak besar gak kecil gitu, jadi gak terlalu memberatkan tapi nggak terlalu ringan juga, jadi lumayan gitu ya bun. Jadi kalau misalnya ada sisa-sisa dari belanja dari apa, bisa kita masukin ke challenge ini sedikit-sedikit, tapi nanti jadi bukit insya Allah. Nah ini teteh udah bikin kotak-kotaknya, tinggal teteh tulis-tulis kayak gini aja. Mohon maaf banget ya kotak-kotaknya nggak begitu rapi, soalnya ini waktu teteh bikin ini tuh agak kelayangan pusing ya, karena memang lagi hamil, jadi ya begitulah, ada kurang-kurangnya. Mohon maaf ya bun, dan terima kasih banyak buat bunda-bunda semua yang udah nonton video teteh sampai akhir. Semoga bunda-bunda semua bisa mengerti penjelasan teteh dan juga bisa betah di channel itu teteh. Dibantu like, komen, dan juga subscribe ya bun. Sampai ketemu di video teteh selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.